Bismillah, setelah unboxing Galaxy A07 kemarin rame, karena memang Samsung jualnya tiba-tiba, nggak bilang-bilang dulu. Sekarang kita akan unbox Galaxy A17 5G yang harganya 3 jutaan. Kok jauh loncatnya dari A07 ke A17 ini? Karena pertama ini yang versi 5G-nya, kedua ini varian tertinggi sepertinya ya, 8256GB. Kemarin Galaxy A07 5G 1,4 jutaan itu yang 464GB dan varian 4G tentu saja ya. Nah, bisa dilihat sekarang untuk kemasan penjualannya, chargernya udah ditulisin gratis, tidak untuk dijual, seperti ini. Dapat charger 25 watt, tentu saja sesuai kemampuan fast charging smartphone-nya. Nah, Galaxy A17 5G ini pakai prosesor Exynos 1330 yang sudah berfabrikasi 5 nanometer. Kemudian kita lihat di sini ada sedikit highlight-nya nih sekarang Samsung ya. Udah mulai munculin highlight fiturnya di kemasannya. Pertama, desainnya slim, 7,5 mm saja, kemudian punya kamera 50 megapiksel dengan OIS. Ini jadi pembeda dari Galaxy A07 kemarin yang memang hadir tanpa OIS dan tetap nih 6 kali OS atau security update ya. 6 tahun bos, lumayan tuh dapat 6 tahun update dijamin. Ini warna birunya, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB. Belum tahu juga apakah varian lain dengan RAM lebih kecil atau storage lebih kecil bakal tersedia. Tapi kayaknya yang lebih besar enggak ya. 8256 harusnya buat level harga 3 jutaan. Buat level Galaxy A17 udah yang paling tinggi speknya ya. Yuk kita cek dulu isi di dalam paket penjualannya. Ini saya suka, jadi sudah universal, semua kabelnya C2C kayak gini, yang ini warnanya putih kabelnya. Kemudian dapat SIM tray ejector di sini, bentuknya seperti ini. Lalu, dapat buku Quick Start Guide, buku petunjuk cepat panduan singkat atau buku manual, yang juga ada buku garansi atau form garansinya di sini, dan daftar service centernya yang banyak itu di belakangnya ya. Berarti di bagian box bawah ini tinggal smartphone-nya doang. SIM trajektornya tadi udah kita lepas. Langsung saja kita ke smartphone-nya yang dibungkus, ini kertas kali ya, bahan kertas seperti ini. Yes, ini dia warna birunya. Mirip warna biru safir ya kalau di brand lain. Dengan frame kamera memanjang seperti ini, bulat memanjang. Sudah jadi ciri khas desain Samsung tahun ini ya. Frame kamera seperti ini. Ada 3 kamera, ada lensa ultrawide-nya, sensornya yang utama 50 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, dan kamera ketiga makro 2 megapiksel. Ada LED flash 1 di situ, dan di sisi atas kita bisa lihat ada mikrofon kedua buat noise cancelling. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, kita langsung buka aja. Oh, enggak, ternyata ini masih ada slot micro SD tapi hybrid. Jadi dual SIM hybrid ya. Kalau pakai micro SD artinya single SIM saja yang bisa dipakai. Tapi saya cek di GSM Arena ada beberapa negara di mana Galaxy A17 ini sudah support eSIM. Nanti kita cek ya. Ingetin saya. Kemudian di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C dan speaker grillnya yang dibuat sebuah garis memanjang seperti itu saja. Desainnya sekali lagi seragam dari seri A paling bawah sampai seri S-nya. Dan ada button island yang berisikan tombol power sekaligus fingerprint scanner dan juga volume rocker. Kenapa saya sempat berhenti dulu tombol powernya? Karena sepertinya ini masih ada fingerprint scanner, padahal panel layarnya sudah Super AMOLED ya, dengan refresh rate 90 Hz. A few moments later. Selesai setupnya, teman-teman bisa simak dulu untuk bezel layarnya. Standar lah ya, Samsung kayak gini. Pasti kiri kanannya sedikit lebih tebal mungkin dibanding brand lain. Tapi ingat, si layarnya tidak lebih menonjol dari frame pinggirnya. Itu yang bikin mungkin lebih tebal di kiri kanan ya. Kecuali di flagshipnya udah tipis. Kemudian sisi atas masih ada notch. Ketebalannya kurang lebih sama, yang atas dan kiri kanan. Yang bawah lebih tebal seperti itu buat jadi landasan buat swipe up ya. Oke, sekarang kita cek dulu fingerprint scannernya. Tadi sudah saya setup. Oh, instan. Lalu dengan telunjuk saya juga sudah saya setup. Tadi ada proses yang baru pas setupnya ya. Jadi buat register, itu katanya nggak usah diangkat jarinya, tapi digeser-geser sampai semua bagian terekam ya. Ini juga rada fresh nih kelihatan home screen-nya. Cuma yang belum saya cek adalah apakah ada
eSIM-nya, karena tadi pas setup awal nggak diminta sih. Kita coba lihat di SIM Manager, SIM card, tidak ada sepertinya ya. Untuk yang di Indonesia tidak ada eSIM, jadi dual hybrid. Jadi kalau kamu pakai microSD, hanya bisa pakai satu SIM card. Kalau harus dual SIM, nggak bisa pakai microSD. NFC ada di sini. Kemudian untuk layar, yang jelas ini sudah bisa 90 Hz ya. Adanya di motion smoothness ini. Ini high atau standar. Sayangnya tidak bisa adaptif ya. Nggak bisa naik turun sendiri ke 60 kapan, ke 90 kapan. Jadi dimentokin di 90 terus. Kemudian yang mau saya cek adalah always on display. Harusnya tadi ada di bagian bawah. Sepertinya nggak ada always on display ya. Di beberapa menu dari tadi saya cek nggak muncul. Adanya fingerprint always on, dual SIM always on. Yes, jadi layarnya Super AMOLED 90 Hz tapi tidak ada always on display dan juga tidak punya in-display fingerprint scanner. Fingerprint scannernya ada di tombol power. Kemudian yang mau saya cek lagi adalah ini, masalah UI-nya kok kerasanya fresh gitu ya. Ini Galaxy One UI-nya masih versi 7.0 tapi kelihatan ada visual elemen yang berbeda ya. Dengan Android 15, Google Play System Update 1 Mei, dan security patch-nya 1 Juli 2025. Udah 2 bulan yang lalu. Mungkin kalau connect Wi-Fi udah dapat software update kali ya. Oke, kemudian RAM-nya 8 GB, terpakai setengahnya, dan ada RAM Plus sampai dengan 8 GB lagi. Bisa dipilih 2468 atau dimatikan juga. Storage-nya terpakai 21,5 GB dengan 4 GB buat RAM Plus-nya ya tadi ya. Jadi free-nya 234,5 GB. Yuk, nggak apa-apa, kita cek aja kameranya. Oke, nah ini UI kamera One UI 7 tuh kayak gini. Bisa pilih mode 50 MP di kamera utamanya. Kemudian, lensa ultrawide-nya punya perbesaran 0,5 kali. Ingat sensornya hanya 5 MP, jadi jangan berharap ketajamannya tinggi ya. Tapi lensa utamanya punya sensor 50 MP yang bisa dipakai buat quad binning dan juga in sensor zoom, lossless zoom 2 kali ya. Untuk video, kita cek di kamera utama sampai Full HD 30 fps dan di ultrawide juga sama ya. Untuk kamera depan, sama Full HD 30 fps. Kalau mau masuk ke kamera makro, ada mode khususnya di sini ya. Selain mode Pro, Panorama, Food, Night, Slow Motion, dan Hyperlapse. Kita cek di mode Pro, hanya bisa untuk lensa utama. Lensa wide, yang ultra wide tidak bisa masuk mode Pro. ISO-nya bisa diatur dari 50 sampai 3200, rendah banget yang awal ya. Bagus ya. Biar less noise. Kemudian shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik, tidak sampai 30 detik, tapi it's okay. Fokusnya bisa manual dan white balance-nya bisa diatur juga, serta ada exposure compensation di situ ya. Ini baterainya 5000 mAh, ketebalannya 7,5 mm. Saya udah beli alat buat pengukur ketebalan, biar yakin. Kita mulai dari, dia masih 0,01 mm, pengukurannya nggak dari 0. Kita buat 0 dulu, oke. Nah, sekarang saya akan pasangkan di bagian tertipis smartphone-nya. Ini 7,5, oke, masih naik turun. 7,51, 52, 53 mm, jadi 7,5 masih bisa masuk lah ya. 7,5 mm. Dengan bagian paling tebal tentu saja di bagian kamera bump-nya. Kamera bump-nya itu adalah setebal 9,38 atau 9,4 kali ya, 9,4 mm. Masih di bawah 1 cm di bagian paling tebalnya pun. Namanya Galaxy A17 5G, ada beberapa pilihan warna, ini warna birunya. Untuk storage dan RAM, belum tahu ada varian apa saja selain 8256 GB ini, harganya 3 jutaan ya. Yang paling atas, paling mentok, sudah 5G dan RAM-nya 8 GB dengan storage 256 GB, baterainya 5000 mAh, fast charging 25 Watt, kameranya 3, 50 wide, 5 MP ultra wide, 2 MP makro, dan kamera depannya 13 MP. Ada in display? Nggak ada dong. Adanya
side mount fingerprint scanner ya di tombol power. Layarnya Super AMOLED 90Hz, sudah pakai Gorilla Glass features juga untuk proteksinya, tapi belum ada in-display fingerprint scanner dan juga belum ada always on display. Masih pakai notch di atas, bezelnya cukup tebal, tapi kalau nyari Samsung 3 jutaan terbaru mungkin ini pilihannya saat ini ya. Sip, gitu aja dulu untuk unboxing Galaxy A17 5G ini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.